Poin keempat, hadapi orang-orang yang menjatuhkanmu dengan wibawa. Lucu ya, bagaimana dunia bisa begitu cepat mengubah seseorang menjadi bahan tontonan. Sekali ada rumor, sekali ada hinaan, semua mata seolah menunggu bagaimana kamu bereaksi. Dan anehnya, yang mereka tunggu bukan kebenaran, tapi drama. Karena bagi banyak orang, reaksi emosional jauh lebih menghibur daripada keheningan yang berkelas. Tapi disitulah justru ruang kekuatanmu berada. Di titik di mana kamu menolak menjadi bagian dari permainan itu. Bayangkan, kamu sedang difitnah di depan banyak orang. Nada bicara mereka tinggi, ekspresi mereka yakin. Semua menunggu pembelaanmu. Tapi kamu hanya menatap, tenang, tidak terguncang, dan kemudian berkata pelan, "Waktu akan menjelaskan." Lalu kamu pergi. Dalam momen seperti itu, kamu tak sekadar menahan diri. Kamu sedang merebut kendali dari mereka yang berusaha mengendalikannya. Menurut riset psikologi sosial, ketenangan di tengah provokasi bukan tanda pasif, tapi indikator regulasi emosi yang matang. Studi oleh Gross dan Thompson 2007 menjelaskan bahwa ketika seseorang mampu menahan impuls reaktif, bagian otak yang berfungsi untuk pengambilan keputusan, yaitu prefrontal cortex, bekerja lebih aktif. Artinya, saat kamu memilih diam, bukan berarti kamu kalah. Kamu sedang memutus rantai agresi yang biasanya memperpanjang luka. Orang yang menyerangmu mungkin puas sesaat, tapi kehilangan arah ketika mereka sadar kamu tidak bermain di level yang sama. Namun, mari jujur, diam seperti itu tidak mudah. Butuh kekuatan untuk tidak membalas saat kamu tahu bisa. Butuh kendali untuk menatap orang yang berusaha menjatuhkanmu tanpa menunjukkan sakit hati. Di dalam diri, pasti ada pergulatan kecil antara ego yang ingin menegakkan harga diri dan kesadaran yang tahu bahwa reaksi hanya akan menurunkan martabatmu. Inilah momen di mana kamu benar-benar diuji, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Dan mungkin kamu pernah berpikir, kalau aku diam, apakah orang akan mengira aku lemah? Itu pertanyaan wajar. Tapi lihat sekeliling. Orang yang terlalu cepat marah, terlalu cepat membela diri, biasanya hanya meninggalkan kesan rapuh. Sebaliknya, orang yang tetap tenang membuat lawannya bingung. Karena ketika kamu tidak bereaksi, kamu tidak memberi mereka kepuasan. Kamu memutus kendali mereka atas emosimu. Ini bukan strategi yang dibuat-buat, tapi hasil dari kesadaran. Tidak semua pertempuran pantas dijawab dengan pedang. Dalam konteks sosial, sikap ini justru memancarkan wibawa. Seorang pemimpin yang tak ikut terbawa amarah, seorang karyawan yang tidak terpancing gosip, seorang teman yang menolak membalas sindiran. Mereka menciptakan ruang tenang di mana orang lain akhirnya belajar menahan diri juga. Fenomena ini dijelaskan oleh teori mirror neurons. Ketenangan bisa menular, sama halnya dengan kemarahan. Maka ketika kamu memilih diam dengan martabat, kamu bukan hanya melindungi dirimu, tapi juga mengembalikan keseimbangan dalam lingkunganmu. Tapi bukan berarti kamu harus menelan semua perlakuan buruk. Diam yang berwibawa bukan diam yang pasrah. Kamu boleh menegur, tapi dengan kepala dingin. Kamu boleh mengambil langkah, tapi tanpa dendam. Bedanya hanya satu.